Terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat mendukung penuh terbentuknya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Bandar Lampung. Selama kepemimpinan saya sudah dibuat kajian DOP pada tahun 2019. Usulan pemekaran telah memenuhi ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni terdapat 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari. Dan kami sudah membangun koordinasi antar pemerintah kabupaten, induk, dan DOP untuk memastikan sinergi pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya alam. Dukungan keuangan hibah awal untuk membantu DOP dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, melaksanakan penyerahan aset dan sumber daya termasuk infrastruktur, fasilitas publik, dan sumber daya manusia, mengkomunikasikan informasi tentang DOP kepada masyarakat, membantu penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan kami cuma pelatihan SDM bagi pegawai pemerintah yang akan bekerja di DOP, monitoring dan evaluasi perkembangan DOP. Dan saya sudah membuat dan dukungan nyata tentang DEP dalam RPJMD Perda nomor 3 2024. Jadi kami pemerintah daerah sangat mendukung penuh terbentuknya pemekaran DOP baru Kabupaten Lampung Selatan. Ini sudah kami lakukan dan ini sudah kami kerjakan berdasarkan kajian-kajian, dan kami sudah menganggarkan anggaran 1 miliar untuk kajian-kajian akademisi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Baik, masih ada mohon tenang sesuai dengan tata tertib, ikuti aturan tata tertib yang sudah disampaikan. Baik, masih ada sisa waktu, sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon Bupati nomor urut 1 untuk kemudian dapat ditanggapi kembali oleh calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas tanggapannya tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 1. Tetapi kami menemukan fakta di lapangan bahwasanya memang usulan ini sudah berjalan betul dan sudah dialokasikan proses pengkajian. Namun ada dokumen yang perlu masih ditandatangani oleh pihak Bupati untuk melanjutkan program ini ke depan. Nah, saya merasa kalau kajian itu memang sudah dilakukan dan political will dari seorang Bupati incumbent itu mendorong proses DOB ini selama Bapak menjabat, harusnya proses urusan ini tidak berlarut-larut ke depan. Karena nyatanya di lapangan saya masih saya bisa temukan, dan kawan-kawan silakan bisa cek ke lapangan langsung bagaimana masyarakat, khususnya perwakilan tokoh masyarakat yang ada di daerah Nataragung itu belum terserap aspirasinya. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua para pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan. Kita akan selanjutnya memasuki sesi kedua pada segmen kedua. Untuk itu mohon disimak dengan baik untuk aturan yang akan disampaikan pada segmen kedua, sesi kedua ini. Para panelis kembali akan mengambil bola yang disediakan oleh KPU, dan di dalam bola tersebut sudah berisikan pertanyaan, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan huruf alfabet yang akan diambil oleh para panelis. Setelah saya bacakan pertanyaannya, maka saya akan persilakan calon Bupati nomor urut 1 untuk dapat menjawab dengan waktu selama 2 menit. Dan kemudian dapat ditanggapi kembali dengan calon Bupati nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Dan kemudian dapat ditanggapi kembali oleh calon Bupati nomor urut 1 dengan kesempatan waktu 1 menit. Baik, mohon perhatian pada segmen kedua ini. Tema kita masih sama, sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Dan untuk kami mohonkan juga kepada para wakil calon bupati untuk tetap berada di tempatnya. Untuk itu saya mohonkan kepada panelis Bapak Dr. Heru Juabdin Sada MPD untuk dapat maju ke depan. Baik, saya persilakan untuk mengambil bola yang terdapat dalam akrilik. Baik, kemudian dapat ditujukan kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara debat ini. Kemudian ditampilkan ke layar, baik ke pemirsa. Baik, kemudian D. Oke, Bapak mohon diambil untuk surat ataupun pertanyaan huruf D. Baik, terima kasih Bapak, dapat kembali ke tempat duduknya kembali. Baik, kita telah dapatkan amplop yang berisikan pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 1.
Bisa disaksikan bahwa amplop masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka. Ya. Baik, mohon disimak. Calon Bupati nomor urut 1. Saya akan bacakan pertanyaan ini hanya selama 1 kali dan tidak ada pengulangan, mohon disimak kembali. Industri pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, ditandai dengan banyaknya wisata pantai yang bermunculan di sepanjang pesisir pantai. Pengembangan pariwisata ini harus mendukung keberlanjutan pembangunan, karenanya diperlukan peraturan yang mendasarinya. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi bupati, langkah apa yang akan Anda lakukan agar pola uang dan tata ruang pembangunan pariwisata sesuai dengan peruntukannya dan pemerintah daerah mendapatkan manfaat dari hasil pariwisata tersebut? Waktu Anda 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Sinkronisasi kebijakan pariwisata di Lampung Selatan dengan kebijakan nasional dan tata ruang merupakan hal penting untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan konsisten dengan prioritas nasional. Dengan posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang Sumatera, sinergi itu dapat membawa manfaat optimal bagi ekonomi lokal dan regional dilakukan untuk memastikan sinkronisasi. Penyusunan pengembangan wisata dengan kebijakan nasional pariwisata rencana tata ruang RT/RW Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Tahun 2022 dan sampai 2022 mengacu kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, dan tahun 2010-2025 PP nomor 50 tahun 2011 rencana induk pembangunan pariwisata daerah Provinsi Lampung serta Perda tentang RT/RW Provinsi Lampung dan Perda tentang RT/RW Kabupaten Lampung Selatan yang telah menetapkan kawasan strategis pembangunan pariwisata dalam konteks perwilayahan berdasarkan RT/RW daerah. Misalnya kawasan strategis pengembangan wisata perkotaan Kalianda dan sekitarnya, dan kawasan strategis pengembangan wisata Bahari Krakatau sebagai Sebesi dan Sebuku, dan kawasan strategi pengembangan wisata pantai pesisir, dan kawasan strategis kawasan Raja Basah yang telah kami lakukan selama ini. Jadi mungkin Lampung Selatan telah memiliki peraturan daerah nomor 4 tahun 2022. Nah, terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa, sudah cukup Bapak? Sudah cukup. Baik, terima kasih calon Bupati nomor urut 1. Mohon tenang, sebelum saya lanjutkan saya ingatkan kembali kepada para pendukung, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini untuk tidak memberikan suara dan teriakan ketika calon Bupati maupun calon Wakil Bupati sedang berbicara. Bisa disepakati? Baik, mohon disepakati bersama. Kita lanjutkan. Pada sesi selanjutnya, calon Bupati nomor urut 2 dapat memberikan tanggapan kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dipersilakan. Iya, terima kasih. Pak Nanang, saya paham betul memang sinkronisasi dengan pemerintah pusat itu memang menjadi sebuah hal yang penting kita lakukan. Dan kemudian saya pun paham bahwa Lampung Selatan ini adalah gerbang. Tetapi tadi saya tidak mendengar adanya kehadiran suatu kebijakan yang secara nyata. Kacamata saya, kita lihat fakta-fakta di lapangan terkait dengan penggunaan lahan adalah konflik dari pemanfaatan yang lahan ada dilaporkan. Jadi tidak adanya kebijakan satu peta, ini adalah sebuah hal yang hari ini ada. One map policy yang diimplementasikan kebijakannya sehingga kita bisa mengeliminir terjadinya tumpang tindih penggunaannya lahan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai. Lalu dengan kebijakan one map policy ini atau kebijakan satu peta ini, kita bisa mengatur sistem klasifikasi penggunaan lahan. Kemarin saya diundang ke Pantai Minarua di daerah Bakauheni. Di situ nyata di lapangan
aspirasi masyarakat nelayan, ya mereka menginginkan adanya tempat labuh kapal. Tetapi kondisi di lapangan ini sudah tumpang tindih dengan adanya wisata-wisata yang sifatnya berbasis restoran dan wisata umum. Sehingga mereka ini kekurangan tempat untuk memarkirkan kapalnya mereka. Adapun proyek yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, sifat labuan kapal itu tidak berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat di situ. Sehingga inilah fakta di lapangan, penggunaan atau penentuan klasifikasi suatu lahan terbuka ini menjadi penting, Pak Nanang. Apalagi Pak Nanang sudah hampir 7 tahun menjadi bupati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima